Pengetahuan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Tema video yang saya akan buat itu mengenai tentang landasan historis pendidikan. Langsung saja ke materi, let's go! Zaman purba. Kira-kira zaman purba itu kan zaman dahulu sekali. Udah ada pendidikan belum ya? Kalian penasaran? Tonton terus ya videonya. Yang pertama, zaman purba. Setiap zaman memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, pada zaman purba ini kebudayaannya sering disebut dengan zaman Paleolitikum. Pada zaman Paleolitikum ini itu terbagi lagi dua. Itu ada kebudayaan Pacitan dan ada kebudayaan Ngandong. Tapi sebelum membahas kebudayaan Pacitan dan Ngandong, kita harus tahu terlebih dahulu kebiasaan apa aja sih yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman purba terdahulu. Nah, kebiasaannya itu alat yang digunakan oleh manusia purba zaman dulu itu terbuat dari batu yang sangat keras. Terus hidupnya juga berpindah-pindah, tidak menetap. Sering kita sebut dengan nomaden ya. Nomaden itu berpindah-pindah. Nah, jadi manusia purba itu zaman dulu tidak punya tempat tinggal. Mereka berkelompok kecil gitu ya, kelompok kecil satu keluarga. Nah, mereka itu mencari makan itu dengan berburu dan meramu. Nah, mereka menyesuaikan tempat tinggalnya dengan di mana banyaknya makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya ketika di pegunungan, ketika di hutan atau di suatu tempat apapun, ketika mau melakukan berburu dan meramu, terkadang mereka suka berpindah dari satu goa ke goa yang lainnya. Setelah kita mengetahui kebiasaan manusia purba pada zaman dahulu, kita bahas mengenai alat-alat peninggalan pada zaman purba. Pada kebudayaan Pacitan, alat-alat peninggalannya itu ada kapak genggam, kapak perimbas, dan alat-alat serpih. Pada kebudayaan Ngandong, alat peninggalannya itu seperti kapak genggam, alat yang terbuat dari tulang hewan yang dibentuk menjadi belati. Ketiga, ujung tombak dengan giri-giri. Pada zaman purba, zaman dahulu belum mempunyai agama. Nah, pada manusia purba zaman dahulu hanya meyakini mengenai kepercayaan, animisme dan dinamisme. Animisme, kepercayaan terhadap roh-roh leluhurnya yang terdapat di gunung, sungai, air, pohon, dan sebagainya. Dan kepercayaan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda mati yang memiliki kekuatan gaib. Masyarakat pada zaman purba bersifat egaliter. Egaliter itu tidak membeda-bedakan. Jadi antara wanita dan laki-laki sama derajatnya. Jadi pada zaman purba itu belum ada pendidikan secara formal yang bentuknya itu sekolah. Jadi pendidikan pada zaman purba ini itu hanya di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang terjadi secara ilmiah saja, yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang bisa mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat serta menghormati nilai-nilai religi. Kurikulum yang digunakan pada zaman purba itu meliputi pengetahuan, sikap, dan tata cara upacara-upacara keagamaan dalam menyembah nenek moyang untuk mengajarkan taat terhadap nilai-nilai religi. Selain itu, di dalam masyarakat juga itu diajarkan untuk bersikap gotong royong dalam kehidupan real bermasyarakat. Keterampilan dalam mencari nafkah itu dikhususkan untuk anak laki-laki. 2. Zaman kerajaan Hindu-Buddha. Jadi pada zaman dahulu nenek moyang kita ini sering melakukan perdagangan dengan negara-negara yang dari luar Indonesia. Pada saat itu nenek moyang kita melakukan
perdagangan dengan orang yang datang dari India. Dalam perjalanannya, orang India itu berjualan di Indonesia. Tetapi orang India yang berjualan di Indonesia ini tujuannya itu tidak hanya untuk berjualan saja, melainkan orang-orang India ini memberikan pengaruh kepada masyarakat Indonesia melalui bahasa, tulisan, agama, dan juga sistem pemerintahan yang berlaku di India. Nah, datangnya orang-orang India ke Indonesia ini membawa pengaruh perubahan sosial yang ada di Indonesia, yang awalnya bersifat egaliter atau tidak membeda-bedakan derajat manusia semuanya sama. Orang-orang India yang datang ke Indonesia ini merubah bentuk struktur sosial yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga terbentuk dua golongan manusia, yaitu ada golongan manusia yang dijamin dan ada golongan manusia yang menjamin. Nah, golongan manusia yang dijamin itu golongan para raja-raja, sedangkan golongan manusia yang menjamin itu rakyat jelata. Perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu itu dipengaruhi oleh kasta-kasta yang dari India dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Nah, sebenarnya di negara India itu ada 5 kasta. Yang pertama itu ada kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini bagi orang-orang yang berilmu. Yang kedua itu ada kasta Ksatria. Kasta ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli di bidang pemerintahan. Yang ketiga itu ada kasta Waisya, yaitu kasta untuk orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang keempat itu ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini untuk para petani dan buruh. Dan ada yang lebih rendah lagi dari kasta Sudra, yaitu kasta Paria atau Candala. Dan kasta ini karena sangat rendah maka tidak diakui di India. Pendidikan di zaman Hindu-Buddha ini itu tidak hanya di dalam keluarga saja, melainkan sudah ada pendidikan dalam bentuk lembaga pendidikan. Hanya saja lembaga pendidikan ini tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur dan dikelola oleh guru yang mengajarkan di dalam pendidikan tersebut. Dan di dalam zaman Hindu-Buddha ini guru itu ada 2. Ada guru keraton, itu guru yang pertama, dan ada guru pertapa, itu guru yang kedua. Nah, guru yang pertama ini, guru keraton ini itu murid-muridnya itu dari anak raja dan anak bangsawan. Sedangkan guru yang kedua, guru pertapa, itu murid-muridnya dari rakyat jelata. Hanya saja pada zaman Hindu-Buddha ini masih melihat kalangan minoritas, yaitu dari kalangan anak raja dan anak bangsawan. Sedangkan dari kalangan rakyat jelata, dari kasta Waisya, Sudra, dan Paria itu belum bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya didapatkan.